Jangan-jangan hadirnya seluruh rasa gelisah, takut, cemas, depresi, dan sebagainya yang mendera diri kita manusia-manusia modern yang ini mempertajam obrolan malam Kamis kemarin yang saya sampaikan. Salah satu dari welas asihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, atau dalam konteks ngaji burdah malam hari ini bisa disebut sebagai bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diletakkan di bumi ini dan kepada kita, ialah Allah menetapkan suatu sunnatullah, suatu ketetapan. Kalau bahasa saintis sekuler itu menyebutnya bisa sebagai hukum alam gitu ya. Tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai sunnatullah gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sunnatullah di muka bumi ini dan juga kepada kehidupan kita semua ini yang mengerucut kepada dua hal. Yang pertama, mengerucut kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mengerucut kepada kemaslahatan. Gitu ya. Ada begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang hal ini. Saya sebutkan salah satunya saja ya. Di antaranya ayat yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bukan hanya untuk muslimin, tapi untuk manusia. Saya pernah menulis panjang lebar tentang ayat khairul ummat ini, dan atas dasar penelusuran hasanah tafsir itu saya menemukan keterangan-keterangan begini, bahwa pada dasarnya semua manusia tanpa kecuali itu memiliki atau dikaruniai hitoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kepada dua dimensi tadi, dimensi keimanan dan dimensi kemaslahatan. Di antaranya dalam tafsirnya Profesor Wahbah Zuhaili itu bahkan cukup ekstrim mengatakan begini, umpama ada seseorang yang tidak pernah bersinggungan dengan apapun, maka niscaya orang ini dengan sendirinya secara alamiah akan meyakini adanya Tuhan dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu. Keterangan seperti ini itu juga terdapat di dalam begitu banyak hasanah tafsir yang ya saya koleksi. Saya tercenung cukup lama di hadapan keterangan Wahbah Zuhaili ini karena saya lalu mengingat tentang diri saya. Jangan-jangan condongnya diri kita bukan lagi kepada dua fitrah tadi itu atau dua sunnatullah itu merupakan indikasi dari tercemarnya hati kita gitu ya, oleh apa yang kita sebut sebagai civilization, knowledge, science, atau apapun itu yang hari ini kita lulukan sedemikian tingginya. Jangan-jangan. Lalu saya berpikir sederhana begini, kalau orang-orang zaman dulu, sebutlah kaum musyrik Quraisy ya, mereka memiliki berhala-berhala yang dinamakan, kalau yang paling gede kan namanya Hubail itu. Jadi jangan kalau punya anak jangan sok Arab lalu dinamai Abdul Hubail, karena itu nama berhala. Jadi tokohnya berhala itu Hubail. Lalu di bawah Hubail ini ada lagi yang namanya Lata, Uzza, Manat, yang paling terkenal 4 ini ya. Mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai
jujukan atau tawajuh terhadap perjalanan hidup mereka, termasuk segala harapan, segala impian tentang kehidupan-kehidupan ideal yang mereka inginkan. Itu terjadi 1500 tahun lalu. Lalu kita mendengar para leluhur kita di tanah Jawa itu dan di berbagai wilayah lain ya, itu menyembah pohon, menyembah batu, menyembah petir dan sebagainya gitu ya. Coba perhatikan diri kita hari ini. Jangan-jangan segala macam kegersangan batin, segala macam problem hidup kita, segala macam disorientasi yang kita alami, yang menyebabkan diri kita itu tidak lagi berada di kotak sebagaimana yang begitu banyak dikatakan dalam Al-Quran. Kotak yang saya maksud itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, sedih dalam hidupnya. Bukankah kotak ini, saya skip dulu ya, bukankah kotak ini yang begitu banyak diterangkan dalam Al-Quran merupakan firman Allah yang menjadi indikator bagi kualitas keimanan seseorang. Contoh ya, jenengan bisa cek di surat Yunus ayat 62, 63, 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lihatlah, ketahuilah bahwa para aulia itu, para hamba Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih dalam hidupnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang, ini yang menarik teman-teman. Amanu, bentuknya itu fi'il madhi, berarti yaitu orang-orang yang telah beriman, telah gitu ya. Dan iman itu berlangsung. Disambung dengan yang kedua, wa kanu yattaqun, ini fi'il mudhari di sini. Dan mereka itu terus menerus dan akan bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka ini mendapatkan kegembiraan, kabar-kabar gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang berubah pada janji-janji atau sunatullah tadi itu. Dzalika huwal fauzul adzim, itulah kemenangan yang sangat besar gitu loh. Ini hanya satu contoh ayat yuk yang mendudukkan dengan begitu terang kepada kita tentang kotak mukminun yang saya maksud tadi. Begitu banyak ayat-ayat tentang ini. Ada misalnya innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada lagi yang mirip innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini banyak sekali. Nah, mari perhatikan. Kembali ke apa yang saya skip tadi ya. Jangan-jangan hadirnya seluruh rasa gelisah, takut, cemas, depresi dan sebagainya yang mendera diri kita manusia-manusia modern yang penuh ilmu, penuh sains seperti ini itu merupakan indikator akibat kita justru melanggar sunatullah tersebut dengan cara mengganti Hubal, Lata, Manat dan Uzza itu dengan ilmu-ilmu yang kita berhalakan. Jangan-jangan begitu. Coba ya perhatikan satu hal. Saya punya contoh kasus. Kita secara rasional ini paham betul bahwa jika Anda pengen sukses dalam berbisnis, ini ajaran-ajaran sebutlah rasional saintis ya. Jika Anda pengen sukses dalam berbisnis, maka Anda harus punya good attitude misal. Anda harus disiplin. Time is money. Bla 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 sebagainya. Gitu ya. Pertanyaannya kita sebagai seorang mukmin begini, apakah panjenengan pernah melihat sepanjang jalan Janti itu sampai batas kota saja
Berapa banyak pedagang kaki lima? Katakanlah ada 100. Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata dari 100 pedagang kaki lima itu hanya ada 3 yang luar biasa omsetnya, yang lain menengah, yang lain bahkan sepi? Mengapa ini terjadi? Anda mau pakai teori apa? Anda mau pakai rasionalisme apa? Tepat di titik ini kiranya mestinya ini jadi kesadaran rohani buat kita bahwa oke, tentu Anda bisa menguatkan good service, Anda bisa menguatkan fasilitas baik, Anda bisa menerapkan begitu banyak media promosi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mengertilah bahwa di atas itu semua itu ada Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan rezeki kita. Kalau kita tidak memberanjakkan diri kita ke derajat ini, maka yang terjadi pada kita 2 kemungkinan. Ketika bisnismu sukses moncer, kau berkata, berkat aku, karena kehebatanku. Maka ketika ada pandemi sedikit saja, depresimu luar biasa. Kemana kehebatanmu? Kemana rasionalisme? Kalau berhenti di situ, Anda sukses, Anda akan menjadi sosok yang takabur. Kalau bisnismu gagal atau kurang berhasil, Anda akan menjadi sosok yang putus asa. Padahal Al-Quran mengatakan, likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi Allah belum mengaruniakan sesuatu kepada diri kita. Pengen bisnisnya moncer, pengen dapat pacar dan sebagainya. Jika itu belum berhasil, sebagai seorang mukmin hendaknya itu ingat ini, likai la ta'sau ala ma fatakum, agar engkau tidak putus asa terhadap apa yang belum engkau dapatkan karena punya Allah. Wala tafrahu bima atakum, dan agar engkau tidak berbangga hati atau bersombong hati jika engkau mendapatkan, karena juga ada Allah. Di dalam ayat lain misalnya diterangkan seperti ini, masih di konteks tersebut. Ini bisa jadi permenungan kita juga. Allahu yabsutur rizqa lima yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah akan meluaskan rizki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, wa yaqdirulah, dan juga menyempitkannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu terhadap, dalam kurung ya, hal yang tepat, patut, pantas dan terbaik buat diri kita hari ini gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau kita meletakkan ini di dalam hati kita gitu ya, maka seluruh perjalanan hidup kita, baik itu yang berupa keselarasan antara impian dengan kenyataan ataupun belum selarasnya impian dengan kenyataan, itu tidak akan menghadirkan guncangan-guncangan yang hebat di hati kita, sehingga masuk akal. Sekali lagi, sehingga masuk akal bila di dalam Al-Quran itu terus menerus banyak dikatakan la khaufun alaihim walahum yazanun, tidak akan sedih dan takut atas apapun yang diterjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini pertama, sangat layak dan logis untuk kita jadiin permenungan bahwa jika kita berlarut-larut didera oleh kesedihan, kecemasan, ketakutan, jangan-jangan kita ini belum benar-benar bermukmin, beriman kepada Allah, tetapi menjadikan sesuatu yang selain Allah sebagai Tuhan kita, termasuk boleh jadi itu ilmu pengetahuan, itu sains dan sebagainya dan sebagainya. Begitu. Ini satu ya. Terus saya ingin menambahkan yang kedua. Apa yang disebut dengan sunnatullah itu tadi, seperti saya kutip dari contoh kuntum khairu ummatin itu merupakan bukti
bukti nyata welas asihnya Allah kepada kita semua manusia ini tanpa kecuali, yang menghadirkan aturan-aturan hidup atau bimbingan-bimbingan hidup kepada kita semua agar relasi sosial kita itu semua berada dalam bahasa Al-Quran itu rahmatan lil alamin, harmonis, baik, penuh kerahmatan. Begitu. Ini juga bisa jadi permenungan kepada kita bahwa jika kita sedang kok berkonflik dengan pihak lain, dengan orang lain, apapun itu perkaranya, jangan-jangan tepat di waktu yang sama kita tidak sedang menjalankan sunatullah dalam bentuk syariat yang ditetapkan Allah kepada kita. Jangan-jangan begitu. Karena logikanya mustahil, ya, mustahil hukum Allah itu atau syariat Allah itu lalu mengandung madharat di dalamnya, itu mustahil. Karena seluruhnya itu diatur, dibuat oleh Allah, diteladankan oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada manusia kita semua ini untuk menghadirkan semata rahmatan lil alamin itu, gitu. Maka segala konflik, segala permusuhan, segala persoalan yang tidak terselesaikan, walaupun itu semua memang akan diadili oleh Allah di akhirat kelak, itu layak betul untuk kita renungkan di dunia ini. Jangan-jangan itu indikator bahwa kita sedang melanggar, menabrak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan begitu. Nah, teman-teman sekalian, dari dua contoh ulasan ini, kini kita mengerti bahwa tugas kemanusiaan kita itu kira-kira kalau disederhanakan tidak lain adalah untuk tetap menjadi manusia, bukan menjadi apa-apa. Ini saya bisa jelaskan dengan cara begini. Menjadi manusia di hadapan Allah tiada lain adalah menempatkan dirinya sebagai sekedar makhluknya Allah yang dhaif, yang fana, yang memang ditakdirkannya atau disunnatullahi tadi itu untuk semata beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan sederhana begini, jika ada seseorang yang enggan beriman kepada Allah, apa masalahnya? Kan pasti begitu banyak derayan-derayan rasional yang dia tuturkan untuk menyangkal Allah. Tepat di waktu yang sama, orang-orang yang begitu itu, yang menyangkal untuk beriman kepada Allah, berarti dia telah melanggar hitoh kemanusiaannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar orang ini lalu mengalami disorientasi, mengalami personal disorder, kekacauan personal. Ini relasi kita dengan Allah. Sekarang mari kita coba simak relasi kita dengan sesama manusia. Relasi kita dengan sesama kita itu tiada lain adalah maslahat itu tadi. Tidak ada yang tidak maslahat. Bahkan terhadap kawan-kawan kita, sesama manusia yang beda iman dengan kita. Sepanjang tahu saya sampai hari ini, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan kita untuk bersikap buruk dan kasar kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, kecuali orang tersebut melakukan dua hal. Pertama, kalau bahasa Al-Qurannya itu, mereka mengusir kita dari tanah kita. Yang kedua, mereka merampas hak kita. Dengan kata sederhana, tidak ada satupun pembenaran dari Al-Quran bagi kita untuk menista, menghujat, menyakiti orang-orang yang beda iman dengan kita hari ini, kecuali orang itu memerangi kita, orang itu menzalimi kita, dan sejenis itu saja. Maka tidak boleh orang itu lalu kemudian nyerang KFC misal. Tidak boleh orang itu lalu menghina, menghancurkan tetangganya yang non-muslim atas dasar apapun. Saya tidak menemukan, saya punya sebuah buku cukup tebal
sejarah perang-perang Nabi Muhammad. Saya tidak menemukan satupun di situ keterangan yang menunjukkan bahwa Rasulullah memerangi kelompok lain, termasuk non-Muslim, Yahudi, Nasrani, begitu ya, paling banyak Yahudi, kecuali mereka itu bersikap zalim kepada umat Islam. Coba Anda bandingin dengan Piagam Madinah. Seluruh poin di Piagam Madinah itu menuturkan tentang perlindungan Rasulullah kepada umat Islam, kaum Yahudi, kaum Nasrani. Dan itu disebutkan terang di dalam 34 pasal Piagam Madinah. Pertanyaannya, jika ada seseorang yang menukil ayat asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras kepada orang kafir, tetapi dia tidak membaca Al-Quran secara maudhi'i dan maudhu'i, dapat dipastikan bahwa dia sedang mencutat Al-Quran dengan semena-mena. Maka berhati-hatilah. Berhati-hati. Ilustrasi ini saya tuturkan untuk sekedar menggambarkan bahwa rasanya tidak ada satupun ayat dari Al-Quran itu yang mengarahkan umat Islam itu menuju kemadorotan. Itu tidak ada. Semuanya tentang maslahat, semuanya tentang kemanusiaan, semuanya tentang etika, semuanya tentang akhlak karimah. Ini yang terkait dengan relasi sesama manusia. Bahkan ayat-ayat yang membolehkan umat Islam memerangi non-Muslim itu diberi batas di dalam Al-Quran itu hanya pada batas sebagaimana mereka zalim kepada diri kita. Tidak lebih dan sama sekali tidak lebih. Gitu. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, kita akan menemukan dan menyaksikan begitu banyaknya Rasulullah itu dizalimi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu, tetapi Rasulullah tidak membalas apa-apa ke mereka. Itu luar biasa banyak. Artinya dapat dikatakan Rasulullah SAW itu mengambil posisi lebih dibanding apa ya, yang terbunyi secara teks itu, dan itulah keteladanan buat kita semua. Maka di Al-Quran misal juga dikatakan fa'in uqibtum fa'aqibu bimisli, jika engkau dizalimi maka balaslah sesuai kezaliman yang mereka lakukan, walain sabartum, tetapi jika engkau bersabar maka itu lebih baik. Begitu. Inilah nampaknya yang diamalkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi mari teman-teman, teruslah kita belajar agar kita ini dari waktu ke waktu tidak kok terus menerus menukil ayat dan hadis dengan sepenggal-sepenggal, mencutat-cutat semena-mena untuk melakukan sebuah madorot yang itu pada dasarnya tidak selaras dengan apa yang dituturkan Allah Subhanahu wa taala dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Terakhir, di dalam begitu banyak kitab usul fiqh gitu ya, itu selalu dikatakan bahwa muara dari syariat itu cuma 2 poin atau 2 pilar. Yang pertama, darul mafasid, menolak keburukan, menghindarkan keburukan. Dan yang kedua, jalbul masolih, menarik kebaikan. Selalu ini yang dikatakan. Saya cek di kitab Al-Mustafsa begini, saya cek di Al-Muwafaqat begini, saya cek di Arisalah juga begini, bahkan saya cek di apalagi yang kontemporer ya, macam Ibnu Asyur, itu juga jelas begitu. Maka kan menjadi aneh, ini sekedar permenungan menjadi aneh bila kita ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan darul mafasid dan jalbul masolih, tepat di waktu yang sama kita mengatasnamakan itu sebagai syariat Islam. Itu anomali. Gitu. Baik teman-teman, saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.